Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas C program studi gizi angkatan 2023 Universitas Negeri Makassar. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah ilmu bahan makanan. Sebelum beralih ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayah. Saya Angel Keren Haput. Saya Nurul Hidayah. Saya Goreti Lekbok Benedikta Kali. Saya Aprilianti Wulandari. Saya Lisnawati Aliswan Nae. Saya Asriana. Saya Sabrina Elvira. Itulah tadi perkenalan dari kelompok kami dan selamat menyaksikan. Nah, teman-teman, seperti yang kalian lihat di sini, bahwa pengolahan pangan dengan suhu tinggi adalah pengolahan pangan yang menggunakan panas di atas suhu normal atau suhu ruang. Yang dimaksud dengan suhu ruang adalah suhu dalam keadaan ruang, yaitu berkisar 27 Celcius hingga 30 Celcius. Suhu tinggi diterapkan baik dalam pengawetan maupun dalam pengolahan pangan. Memasak, menggoreng, memanggang, dan lain-lain adalah cara-cara pengolahan yang menggunakan panas. Selanjutnya, pengolahan pangan dengan menggunakan suhu tinggi bertujuan untuk memperpanjang masa simpan atau pengawetan bahan pangan yang disertai dengan penganekaragaman pangan. Dalam pengolahan pangan dengan menggunakan suhu tinggi, ada dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah jumlah panas yang diberikan harus cukup untuk membunuh mikroba, pembusuk, dan mikroba patogen. Yang kedua, jumlah panas yang diberikan tidak boleh menyebabkan terjadinya penurunan nilai gizi. Berikutnya, jenis-jenis pengolahan dengan menggunakan suhu tinggi antara lain. Yang pertama, blanching. Blanching biasanya digunakan sebagai perlakuan pendahuluan dalam suatu proses pengolahan. Proses pengolahan pangan yang menggunakan perlakuan pemanasan pendahuluan dengan blanching antara lain adalah pembekuan, pengeringan, dan pengalengan. Sebagai medium blanching biasanya digunakan air, uap air, atau udara panas dengan suhu sesuai yang diinginkan. Suhu dan lamanya waktu yang dibutuhkan untuk pemanasan tergantung pada bahan dan tujuan blanching. Umumnya, blanching dilakukan pada suhu kurang dari 100 derajat Celcius selama beberapa menit. Kebanyakan bahan pangan biasanya blanching dilakukan pada suhu 80 derajat Celcius. Yang kedua, pasteurisasi. Pasteurisasi adalah suatu proses pemanasan yang dilakukan pada suhu kurang dari 100 derajat Celcius, tetapi dengan waktu yang bervariasi dari beberapa detik sampai beberapa menit tergantung pada tingginya suhu yang digunakan. Makin tinggi suhu pasteurisasi, makin singkat waktu yang dibutuhkan untuk pemanasannya. Tujuan utama dari proses pasteurisasi adalah untuk mengaktifkan sel-sel vegetatif mikroba patogen, mikroba pembentuk toksin, maupun mikroba pembusuk. Pemanasan dalam proses pasteurisasi dapat dilakukan dengan menggunakan uap air, air panas, atau udara panas. Yang ketiga yaitu sterilisasi. Sterilisasi merupakan salah satu cara pengolahan bahan pangan yang bersifat mengawetkan. Sterilisasi juga merupakan istilah untuk setiap proses yang menghasilkan kondisi steril dalam bahan pangan. Jadi, sterilisasi adalah cara atau langkah atau usaha yang dilakukan untuk membunuh semua mikroba yang dapat hidup dalam bahan pangan. Tujuan utama dari proses sterilisasi adalah membunuh semua mikroba yang dapat hidup dalam bahan pangan. Dengan terbebasnya bahan pangan dari kehidupan semua mikroba, maka diharapkan bahan pangan dapat disimpan dalam waktu yang lama. Jenis pengolahan yang terakhir yaitu pemasakan atau pemanasan. Pemanasan dengan cara pemasakan ini bertujuan untuk meningkatkan cita rasa atau kelezatan produk pangan. Pemasakan dapat juga dianggap sebagai salah satu cara pengawetan bahan pangan, sebab bahan pangan yang dimasak dapat ditahan dan disimpan lebih lama daripada bahan mentahnya. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi pengolahan dan pengawetan dengan suhu tinggi, yaitu yang pertama, macam makanan, cair, padat, kombinasi. Yang kedua, cara mengisikan makanan dalam kaleng. Yang ketiga, bawa wadah, panas akan cepat menetrasi ke dalam bahan bila ukuran kemasan adalah kecil. Yang keempat, besar kaleng. Yang kelima, ketebalan irisan makanan. Yang keenam, suhu retort dan suhu awal makanan. Yang ketujuh, rotasi atau agitasi, continue, discontinue. Yang kedelapan, letak kaleng dalam retort. Yang kesembilan, bentuk kemasan. Wadah yang ramping tinggi meningkatkan arus konveksi. Yang terakhir, jenis kemasan. Penetrasi panas akan lebih cepat terjadi pada kemasan yang terbuat dari logam daripada gelas atau plastik.
Adapun contoh dari pengolahan pangan dengan suhu tinggi yaitu yang pertama susu ultra high temperatur, kemudian dituangkan pada kondisi aseptis ke dalam wadah steril yang kemudian ditutup. Susu ini bebas bakteri dan akan tahan disimpan dalam keadaan tertutup selama 6 bulan atau lebih. Yang kedua, susu pasteurisasi adalah susu yang mengalami pemanasan untuk membunuh bakteri patogen saja. Yang ketiga, beef cornet, daging yang dikeringkan dengan suhu tinggi untuk membunuh kuman yang dapat membusukkan daging dan mengawetkan daging. Yang keempat, nosaki, ikan yang diawetkan dengan minyak panas dan dikeringkan. Hal ini merupakan hal yang dilakukan untuk pengawetan selain mengabonkan ikan. Demikian video pembelajaran dari kami, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan komen. Bye-bye.